Baik, Pak. Kita lanjutkan. Eh, Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada tanggapan yang lain atau ada pertanyaan mengenai makalah yang telah disampaikan oleh Pak Zulkarnain. Silakan Bapak Ibu, Pak Zulfikar. Sudah hadir ya Pak Zulfikar. Pak Royan, Ustaz Jafar. Kami persilakan. Saya, Pak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doktor, juga kepada moderator dan materi secara pembanding dan rekan-rekan sekalian. Mungkin pertanyaan saya kepada pemateri Pak Zulkarnain. Kan tadi kita bicara terkait matan hadis. Pertanyaan saya, terkadang hadis yang memang sudah dipastikan kesahihannya, umpamanya di dalam kitab Bukhari ataupun dalam kitab Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, mungkin di dalam kitab yang sama, bahkan di dalam bab yang sama, terdapat berbagai hadis dengan matan yang berbeda. Jadi pertanyaan saya, mengapa bisa terjadi perbedaan matan tersebut, padahal terdapat dalam kitab dan bab yang sama? Mungkin demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain dulu kita tampung. Satu orang lagi. Mas Sarul. Lanjut dulu Pak Mukhtar. Ya, Ustaz Jafar. Silakan Ustaz Jafar. Oh ya, Pak Royan Mono udah angkat tangan. Silakan Pak. Lanjut Pak, lanjutkan. Jangan paksa kali kalau nggak ada. Pak Irwansyah. Oke, kalau memang tidak ada, untuk menghemat waktu, kepada Pak Zulkarnain, waktu dan tempat kami persilakan untuk menanggapi. Sama-sama Jul. Terima kasih. Ini dari Jul untuk Jul ini kan. Terima kasih Pak Zulfikar. Sebenarnya yang bertanya ini udah tahu jawabannya, ya kan? Dan lebih paham gitu ya. Tapi namanya kita sebagai pemakalah ya memang harus bisa ya menjawab gitu. Baiklah, akan saya coba ya. Tapi terlebih dahulu apabila jawaban saya ini bersifat interpretasi saya secara pribadi dan salah, saya mohon maaf sebelumnya, dan kepada Allah saya mohon ampun ya. Jadi matan itu kan adalah isi dari hadis ya. Hadis itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Jadi saya rasa sangat wajar. Nah, ini saya rasa sangat wajar ya bila terjadi perbedaan matan. Ya, dalam satu sisi, dalam suatu case gitu ya, terjadi perbedaan matan itu wajar. Karena apa? Karena termasuk tingkah laku Rasulullah yang dimaksud dengan matan hadis tersebut kan. Nah, jadi laku Rasulullah melaksanakan sesuatu itu kan enggak sendiri kan yang melihat gitu ya. Bisa banyak orang yang melihat, banyak sahabat-sahabat yang melihat gitu kan, sehingga banyak yang sebagai perawi daripada apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah tersebut gitu ya. Nah, terjadi perbedaan di sini yang wajar saya katakan apabila substansinya tidak berubah ya. Substansinya tidak berubah, itulah yang dikatakan wajar. Tapi kalau substansinya itu berubah ataupun berbeda, nah, disitulah baru
bisa dilihat yang mana yang sahih, yang mana yang tidak sahih, gitu ya. Nah, kalau dia substansinya sama, ya kan, Rasulullah sholat subuh 2 rakaat, misalnya gitu ya. Ini contoh aja gitu ya. Nah, tiba-tiba ada yang mengatakan Rasulullah sholat subuh 3 rakaat, gitu kan. Itu kan substansi yang berbeda, gitu ya kan. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan, oh Rasulullah 2 rakaat, cuman Rasulullah apakah dia kunut atau tidak kunut, nah itu lain lagi ceritanya gitu kan. Tapi substansinya tadi 2 rakaat dilakukan ya setelah imsak itu tadi ya, di waktu subuh, bukan di waktu pagi. Nah, kalau itunya tetap dalam konsep tersebut, nah, maka saya katakan wajar gitu kan. Karena apa? Karena orang yang meriwayatkan, yang melihat apa yang terjadi pada saat itu tidak satu orang gitu. Itu menurut interpretasi saya yang doib ini, Pak Julfikar, nanti mungkin bisa disempurnakan oleh Pak Dokter, Pak dosen kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Zulfikar sudah puas dengan jawabannya. Mungkin sebelum kita kembalikan, kita minta nanti kesimpulan mungkin pandangan dari Bapak pengampu kita, Bapak Asrar Mabrur. Mungkin Bapak-Bapak Ibu yang lain masih ada. Kalau memang tidak ada lagi, mungkin kepada Bapak Dr. Asrar Mabrur kami mohon silakan. Baik, Pak Royan. Terima kasih Pak Mukhtar atas kesempatannya. Yang kami hormati Pak Dr. Asrar dan semua kawan-kawan serta presentator luar biasa pada pagi hari ini, sudah semangat. Baik, yang ingin saya tanyakan begini Pak, biasanya di awal matan sebuah hadis itu kan beda-beda redaksinya. Dan redaksinya misalnya amaruna Rasulullah SAW atau nahana Rasulullah SAW an kada. Ada lagi yang kunna ma'a Rasulullah SAW naf'al kada. Kemudian ada yang qala Rasulullah SAW. Jadi dari redaksi masing-masing awal matan yang berbeda-beda itu, apakah kemudian juga kualitas hadisnya juga berbeda? Itu saja Pak. Karena ini terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nih Pak Zulkarnain kayaknya sama juga nih Pak Zul. Pak Royan juga udah tahu. Cuman kami pengen dari jawaban Pak Zul. Silakan Pak Zul. Oke, terima kasih ya pertanyaan Pak Royan Bawono. Sebenarnya itu pertanyaannya tuh cocoknya setelah perkuliahan ini selesai. Mengapa saya katakan demikian? Terus terang aja ya. Sebenarnya ini terkait dengan pertanyaan Pak Zulfikar juga tadi, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini, apalagi Ramadan ini, saya nggak mungkin berinterpretasi terlalu banyak, gitu ya. Karena di tengah-tengah kita ini ada yang memang pakarnya, Pak Doktor, gitu ya kan. Nah, atau dari Pak Royan sendiri mau memberikan penjelasan atau stressing mengenai pertanyaannya tadi untuk kita semua, ya itu lebih baik saya rasa. Karena kapasitas untuk menjawab itu saya rasa saat ini saya belum ada. Kalaupun mau lihat ke Google kan nggak sempat saya rasa. Mungkin demikian aja Pak Moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Zulkarnain. Mungkin selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Dr. Asrar Mabrur untuk memberikan kesimpulan mungkin yang cuci apa ya dari diskusi kita hari ini. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Mukhtaruddin dan kepada Pak Zulkarnain dan kepada Pak Timan. Satiman,
Pak Satiman. Pak Satiman. Pak Satiman. Kita membahas pada hari ini adalah tentang studi sanad, yaitu mengkaji bagaimana mengkaji sanad hadis, matan hadis, sorry ya, matan. Mengkaji matan hadis. Kalau matan kita pahami adalah sesuatu yang merupakan kandungan isi pesan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi yang sebelumnya diawali dengan sanad. Jadi matan itu letaknya di ujung sanad. Jadi kalau ditanya apa itu matan, matan adalah konten hadis, isi hadis, kandungan hadis, atau pesan statement yang disampaikan oleh Nabi. Kita insya Allah sudah mengakhiri studi sanad, dan kalau matan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kenapa penting studi matan? Karena dalam hadis dua hal yang tidak bisa dipisahkan untuk melihat apakah sebuah hadis sahih atau tidak, yaitu sanad dan matan. Seperti yang disebutkan oleh Pak Zulkarnain tadi, bahwa kalau sebuah hadis dinyatakan sahih, maka dua-duanya, dua macam ini harus sahih, yaitu matannya sahih dan sanadnya sahih. Apabila salah satu dari yang tidak sahih, maka kita bisa menyimpulkan sebuah hadis itu tidak sahih. Jadi hadis yang sahih adalah hadis yang sanad dan matannya sahih. Maka untuk mengetahui apakah sebuah matan itu berkualitas sahih atau tidak, kita perlu melakukan semacam analisis matan yang kita sebut sebagai studi matan hadis. Begitulah pentingnya diadakan studi matan. Kenapa? Karena tentu saja yang merupakan pesan yang harus kita amalkan atau tidak kita amalkan adalah matan hadis, bukan sanad hadisnya. Jadi kalau ada riwayat man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, satu versi lagi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi pertanyaan kan bagi kita, yang mana yang betul? Man qama ramadhana atau man shoma ramadhana? Itu persoalan mata. Tadi memang ada perbincangan, disinggung dari perbincangan tentang kenapa terjadi perbedaan matan. Kenapa terjadi riwayah bil makna, gitu ya. Yang penting tadi Pak Zulkarnain sampaikan yang penting substansinya. Kalau man qoma itu kan berarti ibadah di malamnya. Kalau man shoma berarti ibadah di siangnya. Ya, bisa kita sebutlah sebagai substansi yang berbeda. Satu ibadah pada siang hari, satu lagi itu ibadah di malam harinya. Mana nih yang betul dari Nabi? Jangan-jangan ada yang menambah-nambahi atau mengurang-urangi matan hadis. Apakah itu dilakukan oleh periwayat yang tidak bertanggung jawab, atau memang ada kesalahan pada kualitas hadisnya salah satunya. Tentu saja dua hadis itu, kalau kita jawab sekarang, dua-duanya berasal dari Nabi. Koma walaupun berbeda koma satu, ini satu lagi adalah soma. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan semacam analisis mata. Kalau kita melihat kepada konsep kesahihan hadis, seperti yang dirumuskan oleh Ibnu Hajar, kemudian An-Nawawi, bahkan dipatenkan dalam tanda petik oleh Ibnu Shalah di dalam kitab Al-Muqaddimahnya, maka dikatakan hadis sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya, kemudian periwayatnya adalah adil, kemudian periwayatnya thabit, hadisnya tidak saz, dan hadisnya tidak illat. Dua yang terakhir ini itu khusus terkait dengan matan hadis. Berarti kaidah kesahihan matan hadis sebetulnya hanya dua, yaitu matan hadisnya tidak saz dan matan hadisnya tidak berillat. Apa itu syaz? Syaz itu adalah hadis yang janggal. Janggal kenapa? Ya boleh jadi hadis ini panjang matannya, hadis yang lain pendek matannya. Hadis ini ada kata yang tidak tercantum pada matan hadis yang lain. Nah, itu jadi perbedaan-perbedaan itu yang mengakibatkan salah satu dari beberapa matan itu cacat. Maka kita anggap kecacatan itu adalah karena perbedaan redaksi, karena terjadinya panjang pendek redaksi.
karena terjadinya pembolak-balikan kata dalam redaksi, karena terjadinya penambahan atau pengurangan pada redaksi hadis. Satu redaksinya panjang, satu redaksinya pendek. Dan itu biasanya terjadi pada hadis yang riwayah bil makna. Redaksinya mungkin saja dari tadi ada pertanyaan pada Sahih Al-Bukhari, pada kitab yang sama, tetapi kenapa terjadi perbedaan panjang pendek redaksi ya? Itu adalah bisa kita kaji dengan analisis dengan aspek kesazan, aspek kejanggalan. Selanjutnya aspek ilat. Ilat itu adalah semacam cacat yang tersembunyi yang tidak bisa diketahui secara zahir, tetapi harus berdasarkan penelitian analisis yang mendalam terhadap matan hadis tersebut. Misalnya apa? Misalnya sebagai contoh dalam Sahih Muslim, walaupun dalam Sahih Muslim ada informasi kita ketahui bahwa ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Muddatsir. Itu pertanyaan besar kan? Nah, kenapa disebut sebagai ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Muddatsir, sementara di dalam sejarah atau tarikh kita dalam sirah nabawiyah, surah yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Itu walaupun terdapat di dalam Sahih Muslim tapi masih perlu kita analisis, kaji kembali dari aspek matan. Ingat ya, dari aspek matan. Maka kita sebutkan, maka Imam Nawawi dalam syarah Al-Minhaj mengatakan hadis Sahih Muslim yang ini itu mengandung cacat. Cacat. Kenapa cacat? Cacatnya tersembunyi. Itu baru kita ketahui kalau kita mengkomparasikan dengan teks yang lain. Bisa jadi teks itu adalah hadis juga, atau kita cari fakta sejarahnya. Karena hadis kan berbicara sejarah. Hadis yang mengatakan bahwa surah yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Muddatsir kan fakta sejarah itu. Maka kita baca kitab-kitab sejarah Nabi, surah Nabawiyah, oh ternyata bukan Al-Muddatsir tetapi adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Seperti itu contohnya, contoh sederhananya. Kemudian kita lanjutkan kepada teknik interpretasi. Teknik itu cara ya, interpretasi itu pemahaman, pembacaan. Nah, sekarang orang lebih populer menggunakan kata pembacaan. Jadi kalau ada metode pembacaan hadis, maksudnya adalah metode pemahaman hadis. Jangan Anda mengira membaca hadis itu mengeja hadis, membaca misalnya hadisnya kullukum ra'in, bukan begitu. Jadi bukan membaca dalam pengertian seperti itu, tapi memahami sebuah hadis bagaimana kandungan tersebut bisa dipahami oleh audien atau pembaca hadis. Jadi ada istilah baru qiraah. Ada namanya qiraah muntijah. Qiraah muntijah itu adalah kita membaca sebuah matan hadis kemudian muncul dalam pikiran kita makna yang terkandung dalam sebuah hadis itu dan makna itu tidak sama dengan pemaknaan sebelumnya. Artinya ada pemaknaan yang baru terhadap pembacaan kita terhadap hadis. Seperti itu ya. Namanya istilahnya qiraah atau pembacaan. Kita menggunakan istilah interpretasi. Saya tidak tahu dari mana Pak Zulkarnain itu mengutip bahwa Ibnu Hajar punya beberapa teknik interpretasi. Ada baiknya untuk pemakalah atau presentator melampirkan sumbernya supaya kita bisa lacak kan? Betul tidak? Jangan-jangan ini karang-karangan Pak Zulkarnain ini. Tapi katanya tadi tidak berkompeten, tapi ternyata dia membuat sesuatu yang baru ya. Jadi harus mencantumkan sumbernya supaya kita tidak dianggap merekayasa sesuatu yang tidak pernah ada. Setidaknya hanya 3 teknik interpretasi. Cara kita memahami sebuah hadis itu 3 saja. Yang pertama adalah teknik interpretasi tekstual. Kita membaca hadis, ingat membaca dalam pengertian saya sini bukan mengeja ya, tapi membaca itu memahami. Kita membaca hadis itu kita analisis mana ini keywordnya, mana ini kata kuncinya. Hadisnya panjang, tetapi kan ada 1, 2, 3 yang merupakan keyword daripada kandungan hadis itu. Kita ambil satu misalnya, seperti hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ambil kata ra'in. Nah, kita analisis makna lugatan, makna bahasanya dan makna istilahnya. Pada saat itu kita sedang melakukan teknik interpretasi tekstual.
teknik interpretasi tekstual. Jadi kita mengambil kata kunci dari sebuah matan hadis, redaksi hadis. Kata kunci itu kita harapkan merupakan pointer daripada pemahaman sebuah matan hadis. Kita cari di kamus makna bahasanya, dan kita cari pada beberapa cabang ilmu yang lain makna istilahnya. Jadi makna ra'in itu apa menurut bahasa? Ra'in itu apa menurut istilah? Itu namanya kita sedang melakukan analisis teknik interpretasi tekstual. Jadi terhadap hadis-hadis bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan bahas nanti, Anda harus melihat apa keywordnya dulu. Keyword ya, bukan terjemahan, tapi keyword. Keyword itu kata kunci yang menggambarkan keseluruhan hadis yang Anda sedang akan teliti. Jadi dilihat apa makna menurut bahasa dan makna menurut istilah. Makna logatan atau etimologi, atau makna istilahan atau terminologinya. Tentu Anda menggunakan kamus. Gunakan kamus yang berbahasa Arab atau kamus bahasa Inggris Arab. Jangan kamus yang berbahasa Indonesia Arab. Ya, kalau bisa gitu. Saya harapkan begitu. Yang kedua, teknik interpretasinya adalah teknik interpretasi intertekstual. Bagaimana itu maksudnya? Maksudnya adalah ketika Anda membaca sebuah hadis, Anda mengkonfirmasikan atau mengkomparkan, membandingkan dengan hadis lain yang bukan semakna, tapi berbicara masih terkait temanya dengan tema hadis yang Anda kaji. Atau Anda membaca hadis, ingat kata membaca di sini bukan maknanya mengeja ya. Membaca hadis tetap kemudian mencari konfirmasinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang masih terkait temanya dengan hadis yang Anda baca. Kemudian Anda bisa juga Anda membaca sebuah hadis kemudian mengkonfirmasinya dengan fakta-fakta sejarah misalnya. Atau Anda membaca sebuah hadis mengkonfirmasinya dengan undang-undang yang berlaku. Kanun yang berlaku misalnya. Yang penting dia teks. Pemahaman sebuah hadis, pembacaan sebuah hadis dengan mengkonfirmasi kepada teks yang lain, kita artikan ini sebagai teknik interpretasi intertekstual. Jadi tidak sendiri itu hadis. Hadis itu kan pasti ada latar belakangnya. Mungkin fakta sejarah atau ada diturunkan hadis itu dikeluarkan oleh Nabi, diproduksi oleh Nabi dalam kaitannya dengan penurunan Al-Quran misalnya. Berarti kita menjadikan hadis itu semacam menjadikan nas-nas yang mengelilingi, teks-teks yang mengelilingi hadis itu sebagai konfirmasi kepada hadis yang kita kaji. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap kamu adalah pemimpin, diartikan pemimpin. Padahal diartikan penjaga sebetulnya. Ya, ra'in itu kan penjaga ya, pemelihara atau apa. Bukan pemimpin dalam pengertian politik atau apa. Nah, kita cari misalnya dalam hadis itu bahwa perempuan itu menjadi pemimpin ra'iyah di baiti zauziha. Perempuan itu menjadi pemimpin, kita artikan pemimpin ra'iyah itu di rumah suaminya. Maka kita cari ayat Al-Quran. Ternyata ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apakah bertentangan enggak dengan hadis yang kita baca itu? Yang menyatakan perempuan itu sebagai pemimpin di rumah tangga. Dalam ayat yang tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, banyak orang mengartikan itu adalah laki-laki itu pemimpin atas kaum perempuan. Kalau di rumah itu apakah berlaku seperti itu? Atau itu menunjukkan bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin ketika dia karena dia punya fungsi memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, itu jadi kita harus mencari teks lain yang bisa punya hubungan tema atau kandungan dengan hadis yang kita kaji. Itu namanya teknik interpretasi intertekstual. Dan yang terakhir adalah teknik interpretasi kontekstual. Nah, ini lebih fokus kepada asbabul wurudil hadis. Kalau Anda membaca sebuah hadis, cari dulu asbabul wurudnya. Misalnya dalam kitab apa? Dalam kitab As-Suyuti. Dalam kitab As-Suyuti dia punya kitab asbabul wurudil hadis. Anda baca di situ apakah ada setting atau background historis dari hadis yang sedang Anda kaji atau sedang Anda baca. Jadi kita harus melihat asbabul wurudnya hadis. Tetapi ingat, tidak semua hadis itu punya asbabul wurud. Maka Anda perlu mencari asbab al-wuqa'iyah. Al-asbab al-wuqa'iyah maksudnya adalah apa sebab-sebab terkini yang terupdate sekarang ini yang bisa kita hubungkan dengan hadis yang sedang kita baca. Jadi karena hadis tidak punya asbabul wurud seluruhnya,
maka kita harus mencari adalah kira-kira konteks sekarang ini apa ya kira-kira yang cocok kita jadikan sebagai alat instrumen untuk memahami sebuah hadis yang sedang kita kaji atau yang sedang kita baca. Jadi seolah-olah hadis itu tidak berdiri sendiri sekarang ini, tidak sendiri dia di sekarang, tapi kita harus bandingkan dengan kondisi-kondisi kejadian-kejadian sekarang ini yang bisa kita menjadi membantu kita untuk memahami sebuah hadis yang sedang kita baca atau yang kita teliti. Selanjutnya kita membahas tentang pendekatan. Pendekatan dalam pemahaman hadis, yang pertama pasti pendekatan ilmu hadis, karena yang objek kajian kita adalah matan hadis, jadi pendekatan ilmu hadis. Pendekatan ilmu hadis misalnya apa? Seperti yang disebutkan tadi ada tentang persoalan ittirab hadis. Ittirab itu gini, ada hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang sikoh, tetapi berbeda bertentangan dengan periwayat sikoh yang lain, dan kita tidak bisa memastikan mana yang benar. Apakah periwayat sikoh, hadis periwayat sikoh yang ini atau periwayat sikoh yang itu? Karena ketidakpastian ini maka kita sebut hadisnya mudharib. Hadisnya mudharib. Atau hadis maklub. Hadis maklub itu misalnya terjadi pembolak-balikan kata. Ini saya ingin menunjukkan bahwa memahami sebuah hadis itu perlu pendekatan ilmu hadis ya. Seperti masih dalam riwayat Muslim ada informasi tentang 7 golongan yang mendapat naungan ketika di masa tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Salah satu 7 golongan itu adalah orang yang berinfak, sehingga dalam riwayat Muslim dikatakan sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Anda bisa bayangkan itu. Berarti yang berinfak adalah tangan kiri. Sesuatu yang dalam akal kita kan tidak apa istilahnya tidak elok atau tidak beradab. Jadi redaksi seperti itu, redaksi yang mengatakan bahwa berinfaklah seolah-olah tangan kanan tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kiri. Kita cari konfirmasinya pada teks yang lain. Oh, ternyata bukan kalimat itu yang digunakan. Ternyata kalimat yang digunakan adalah berinfaklah sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanan. Jadi terjadi perbedaan ini kan, walaupun dalam kitab sahih. Jadi kita terjadi pembolak-balikan kata tangan kanan dan tangan kiri di depan. Yang pertama tangan kanan di depan, yang kedua tangan kiri yang di depan. Jadi mana yang betul? Meskipun dari kitab sahih. Nah, ini namanya hadis yang terjadi pembolak-balikan kata. Lagi-lagi ini saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah pendekatan ilmu hadis. Dalam memahami matan juga kita menggunakan pendekatan ilmu sosial, tergantung konteks yang kita pelajari. Misalnya Anda akan membahas hadis-hadis ekonomi, maka Anda gunakan teori-teori ekonomi. Nah, pada saat itu Anda sedang menggunakan pendekatan ilmu ekonomi, pendekatan ilmu syariah. Atau Anda membaca sebuah hadis lalu memahami hadis itu ternyata berbicara tentang politik, misalnya tentang khilafah. Nabi pernah mengatakan bahwa nanti di masa sesudahku akan masa khilafah itu sekian tahun, setelah itu habis. Masa khilafah masa kerajaan yang diktator itu sekian tahun akan habis. Masa masa pemerintahan yang memaksa yang suka menzalimi itu sekian tahun, nanti akan habis. Masa khilafah berdasarkan metode kenabian itu akan ada dan akan hancur juga. Jadi pemberitahuan Nabi tentang masa-masa fase-fase politik seperti ini, nah itu kalau kita tidak melakukan analisis sanad, analisis matan, maka kita akan mengatakan bahwa oh itu betul-betul dari Nabi, padahal hadis ini berkualitas dhaif ya, seperti itu. Seharusnya kita gunakan pendekatan ilmu politik tentang hal itu. Jadi tergantung tema atau matan hadis yang kita kaji. Kalau hadisnya berkaitan dengan ilmu kesehatan, maka kita gunakan pendekatan ilmu kesehatan. Kalau hadisnya berbicara tentang akidah, teologi, maka kita gunakan pendekatan ilmu teologi atau ilmu akidah. Itu pendekatan-pendekatan yang bisa. Misalnya hadis berbicara tentang tidaklah dimasuki rumah, tidaklah malaikat itu memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan anjing, misalnya begitu ya. Nah, itu kita tidak bisa gunakan apa di sini. Kita tidak bisa gunakan pendekatan ilmu teologi, tapi kita gunakan pendekatan ilmu antropologi. Nah, kira-kira kenapa yang menjadi penghalang malaikat masuk ke dalam rumah itu adalah
ada gambar-gambar kan gitu ya. Padahal hampir rata-rata semua rumah pada saat ini ada gambarnya, walaupun itu gambar lukisan, ya begitu. Atau misalnya ada hadis lain dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, orang yang inna syaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah, orang yang paling disiksa itu dari kiamat adalah orang yang membuat gambar. Jadi kalau begitu fotografer itu, pelukis itu, apalagi desainer itu orang-orang yang akan diazab nanti di akhir akhirat. Nah, jadi hadis ini kita tidak gunakan pendekatan ilmu teologi. Perlu kita gunakan pendekatan ilmu antropologi dan sosiologi. Tergantung hadis yang kita mau bahas, pendekatan ilmu apa yang digunakan. Saya kira itu penjelasan dari saya sebagai sedikit menambah-nambahi apa yang sudah disampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Oke, baik, Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan atau ingin menambahkan. Jelaskan. Silakan Bapak Ibu. Atau kalau tidak ada lagi, Yang perlu mungkin harus saya dipahami adalah yang pertama kenapa studi matan itu penting, yang kedua kaidah studi matan, kaidah kesahihan matan hadis itu yang ada dua, itu apa saja. Selanjutnya bagaimana berapa macam teknik interpretasi di dalam memahami matan hadis, pendekatan apa saja yang bisa digunakan di dalam memahami atau membaca sebuah hadis. Poin-poin itu harus dipahami oleh semuanya, tapi saya harapkan karena kita persoalan waktu ini, waktu di offline juga permasalahan waktu, semoga Anda di sini sudah bisa mencari hadis ya. Kalau saya berikan sebuah hadis, Anda bisa mencarinya. Karena yang pertemuan kemarin kan ada sebuah hadis itu yang sudah jadi dicari. Sudah bisa mencari hadis? Gimana Pak Indra, sudah bisa mencari hadis? Bisa didengar suara saya? bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau saya sebutkan sebuah hadis bisa dicari? Boleh, Pak, kita coba, Pak. Oke, kita coba ya. Mencarinya di mesin pencari hadis yang sudah saya share itu. Lihat di WA ya. Coba Anda cari hadis yang saya ketik berikut ini. Semua lihat WA group. Ya, silakan dicari. Sudah dapat, Pak. Hadis 84, Pak ya. 844 tentang di Sahih Bukhari. Coba di screenshot biar kita lihat semua.
kemakmuran tentang kemakmuran. Setelah di screenshot, di-upload. Oke, Ini Pak ya. kita lihat dulu. Hadis riwayat. Siapa periwayatnya? Sahih Bukhari. Muhammad Marwazi. Bishr Da- bin dalam Muhammad kitab- Marwazi. Dalam kitab Sahih Bukhari Pak. Fathul Bari. Sahih Bukhari. Nomor 844. ada yang dapat yang lebih pas dengan teks yang tadi? Kalau di sini hanya dia kullukum ra'in saja. Sahih Muslim, Pak Dokter. Coba silakan di-upload. Ini juga ada Pak. Sahih Bukhari juga. Pak Dokter. 3408. Di hadis Bukhari juga ada Pak Dokter. Delapan 801. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal juga ada tadi. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, kullukum ra'in wa mas'ulun tadi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Oke, berarti sudah bisa ya. Sudah bisa, mudah itu. Yang belum itu mungkin menggunakan kitab Al-Mu'jam Mufahras, supaya kita bisa langsung melihat kepada kitab Sahih Bukhari yang ada, yang sudah saya upload di Sahih Bukhari yang dalam edisi Arab ya. Baik, nanti kita lanjutkan, mungkin keterbatasan waktu.